Sorry, what? Mamma mia, ma che state facendo? What's this next bit? Pretzels. Kumusta kaibigan film lovers? Bagaimana kabar kalian saudaraku? Selamat datang kembali di tempat yang membuat kalian lebih mudah menonton film. Kali ini kita akan menyimak sebuah kisah tentang sekelompok penguin yang dikenal culture dan pemberani. Penguin yang ada di Madagaskar itu bang. Yap, 100 untuk kamu. Film ini berjudul Penguins of Madagascar tahun 2014. Kalian pasti belum tahu kan gimana mulanya para penguin ini bisa berakhir hidup di sana? Daripada banyak tanya, yuk mending siapin cemilan, sandarkan punggung, dan selamat menonton. Waspadalah, karena ini akan liar sampai modiar. Di awal film, tepatnya di benua Antartika, terlihat kawanan penguin yang berniat migrasi ke tempat lain. Kala itu, ada trio penguin yang sangat aktif nih daripada bocil seusianya. Melihat induk penguin yang membiarkan telur tergelinding entah kemana, seketika membuat mereka bertanya-tanya, "Mom, telurnya kok dibiarin gitu aja?" Si induk menjawab, "Itu namanya seleksi alam putraku, mereka yang bertahan akan selamat dan begitu sebaliknya." Hey, is someone gonna go get it? We can't do that. Why not? Well, it's a dangerous world out Tak there. suka dengan hal itu, trio penguin mencoba melawan takdir nih. Mereka mengejar telur itu hingga ke tepi jurang, meninggalkan induk dan kawanan yang lain. Aksi itu hampir menjadi bumerang karena trio penguin terpeleset dan tergantung di tepi jurang. Tapi telur itu malah jatuh ke bangkai kapal yang ada anjing lautnya. Mereka jadi kebingungan karena telur itu pasti akan segera dimakan. Tiba-tiba datanglah tim dokumenter manusia yang sengaja mendorong penguin jatuh ke sana demi mencari aset gambar yang tepat. That's more like it! Momen tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh trio penguin karena bisa membuat bola salju yang besar yang menggetarkan bangkai kapal. Saat telur akan dimakan, Rico menelan telur itu dan membuat anjing laut terkejut. Anjing laut jadi marah dan mengejar trio penguin menjadi santapan pengganti. Tapi trio penguin tidak bodoh. Mereka menaiki sebuah pelontar dan pergi dari sana, meninggalkan kawanan anjing laut meledak bersama bangkai kapal. Fire in the hole! Kowalski! Mereka sangat bersyukur nih karena bisa menjadi penyelamat dan melawan takdir yang telah ada. Tanpa sengaja, skipper mengetuk telur itu dan tiba-tiba menetas melahirkan bayi penguin lucu bernama Privat. Privat ini sangat bingung karena dikelilingi oleh trio penguin yang tidak dikenalnya. Agar tidak canggung, mereka mengaku sebagai saudara Privat, tapi yang jadi masalah, Privat menanyakan di mana orang tuanya. Beruntung, skipper menjawab dengan mantap. "Gak apa-apa Privat, orang kita meninggal setelah bertelur. Jadi, sekarang kita yatim piatu deh." You don't have a family and we're all going to die. Sorry. What? What? I thought that was what... Lambat laun, skuad penguins berkembang pesat dan menjadi dewasa nih. Disinilah petualangan berikutnya dimulai. Hari ulang tahun Privat dirayakan dengan mencuri di sebuah brankas emas yang sangat besar. Tapi ini bukanlah hadiah impian Privat. Ia hanya ingin menjadi anggota tetap kelompok penguins. Diketahui selama ini Privatannya dikatakan magang. Beruntung Privat terbilang polos dan atensinya langsung teralihkan ketika melihat sebuah mesin makanan otomatis di depan matanya. Siapa sangka mesin itu malah menelan Privat hingga membuat saudaranya panik. Saat akan membantu, justru mereka juga ikut ditangkap dan dibawa menuju kapal selam di kota Venezia, Italia.
Saat itu, skipper mengomando saudaranya nih agar bisa bekerja sama keluar dari tempat ini. Rencana itu berhasil membuatnya keluar kurungan. Tapi masalahnya, kini mereka masih di dalam kapal selam yang entah bagaimana nasibnya. Nice work, Rika. You are... Privat yang usil mencoba menelan sebuah clipper kertas hingga membuatnya tersedak, lalu tanpa sengaja menekan tombol merah yang membawanya ke tempat senjata laser berada. Di tengah kebingungan itu, mereka disambut oleh ilmuwan bernama Dr. Octavius Brain, seorang makhluk yang ternyata adalah seekor gurita raksasa bernama Daphne. Former life. I am Dave. Tak lama, Dave pergi sebentar untuk mengambil snow globe koleksinya. Ia menunjukkan bahwa benda itu didapat dari New York loh. Dave seketika terkejut karena ternyata Squad Penguins itu tidak mengenali dirinya sama sekali. Padahal mereka dulu sempat bertemu di kebun binatang kota New York. Ceritanya, Dave adalah salah satu hewan kebun binatang yang disukai oleh para pengunjung. Tapi semua itu berubah semenjak kehadiran Squad Penguins yang mengambil posisinya, termasuk hati para pengunjung. Akibatnya, Dave sering dipindah-pindahkan dan dilupakan semua orang deh. Everything from me. While I was shunned. Usut punya usut, kejadian itu membuatnya trauma. Maka dari itu, kini ia memilih menjadi jahat untuk membalas dendam pada seluruh penguins di muka bumi untuk dimusnahkan. Dave sengaja menciptakan cairan Medusa yang dikenal berbahaya karena dapat mengubah fisik korbannya. Belum selesai mengoceh, skipper segera bergegas mengambil cairan itu. Melihat hal itu, Dave jadi marah dan menyuruh pasukan gurita menangkapnya. Secret weapon. The chief. Dalam kondisi mendesak, Squad Penguins diselamatkan oleh organisasi keamanan bernama Northwind. Mereka ditugaskan melindungi penguins dari kasus kepunahan dan Dave sendiri diduga jadi dalang dibaliknya loh. Setelah memastikan aman, Squad Penguins juga dibawa ke markas untuk diinterogasi. Di sana, anggota Northwind memperkenalkan diri masing-masing. Ada Clashfit si serigala, Shortfuse si anjing laut, Eva si burung hantu, dan Corporal si beruang kutub. Saat giliran Penguins memperkenalkan diri, Privat seolah tak dianggap ketika disebut hanya sebagai maskot. Ia begitu sedih, tapi tak ingin menyerah karena percaya semua ada jalannya. Unit 2. The name's Skipper. Bersamaan dengan itu, Northwind menanyakan perjalanan senjata rahasia yang coba dibuat Daphne. Beruntung, skipper berhasil mencuri salah satu sampel yang katanya ini sih stok terakhir. Hampir saja percaya, siapa sangka Dave malah menghubungi Northwind untuk menunjukkan bahwa sebenarnya persediaan cairan Medusa masih melimpah loh. Ia jadi semakin sombong dan percaya akan dapat menguasai dunia. Time a villain calls in, this happened. Hello? Hello? Now we can hear you, but Go do some shopping for revenge! Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi nyaring, pertanda ada yang tidak beres nih. Benar saja, kabar terbaru menunjukkan bahwa populasi penguins di dunia ini mengalami kepunahan dan hilang misterius. Northwind segera bertindak sebelum semua penguin lenyap. Tapi saat akan mengajak Squad Penguins ikut, mereka malah membuat kekacauan hingga membuat markas berantakan. see, Rico, that's why you can't have nice things. Alhasil, Northwind yang tak ingin mengambil resiko memutuskan rescue Squad Penguins untuk dikirim ke Madagaskar. Namun di tengah perjalanan, Squad Penguins terbangun dari biosnya dan mengira akan disingkirkan juga oleh Northwind. Mereka pun jadi berontak nih dan terjun bebas dari pesawat untuk menyelamatkan diri. Beruntung, Squad Penguin selamat setelah terjatuh di balon tengah gurun. Skipper sebagai ketua segera memikirkan kemana ya kira-kira Dave akan beraksi.
Diketahui saat ini Dave tengah menculik penguins di Brazil hingga membuat heboh internasional. Northwind juga semakin frustasi nih. Di satu sisi, Dave semakin kuat dan skuad Minions tak jadi ke Madagaskar. Tapi tenang aja saudaraku, karena Northwind tetap bisa melacak keberadaan skuad Penguins kok. Tentunya menggunakan alat pelacak yang sengaja dipasang di badannya. He's stress-eating again. Di sisi lain, skuad Penguins juga ikut khawatir karena berita pemusnahan penguins di seluruh dunia. Berdasarkan Snow Globe yang ditelan Rico, diketahui tujuan terakhir Dave adalah Shanghai. Jadi, bisa dibilang ini adalah takdir Tuhan yang membuat perjuangan skuad Penguins semakin mudah dalam memberantas kejahatan. Alright, you, where's Dave? Give us a good. Spit it out. Tak jauh dari sana, terlihat sebuah pertunjukan di akuarium Shanghai nih. Dan mereka segera ke sana karena pastinya ada pertunjukan penguins. Skipper segera membagi tugas dengan menyuruh Kowalski dan Rico ke posisi, sementara Privat malah disuruh menjadi ikan duyuk. Padahal Privat udah bersemangat banget membantu lebih banyak. 30 yards in closing. Our mermaids dedicate their performance to all the missing. Sementara itu, Dave menyamar sebagai petugas akuarium, tapi aksinya diketahui oleh skuad Penguins dan mereka segera menyerbu. Kebetulan, Northwind juga turut datang membantu. Belum juga usai pertarungan, Skipper sudah senang duluan nih. Ia mengklaim berhasil menangkap Dave, tapi sebenarnya itu adalah tipuan karena Dave berhasil kabur lewat selokan. Privat sangat panik karena ada Dave di dalam sana. Ia tak bisa berbuat banyak ketika ditangkap bersama penguins lainnya. Trio penguins begitu menyesal dengan kelalaian mereka dan berniat mengejar. Tapi sayangnya pesawat jet milik Northwind yang ditumpangi malah dikendalikan asal-asalan hingga menyebabkan kecelakaan di tengah laut deh. Tim Northwind merasa kesal dengan tindakan ceroboh trio Penguins. Untungnya, pelacak yang dipasang di tubuh Privat memudahkan mereka menemukan lokasi markas Dave saat ini. Sebenarnya, tim Northwind bangga banget kok sama trio Penguins ini karena pemberani, meski kadang terjadi ketimpangan sih. Di sisi lain, Privat dibawa ke markas, tempat di mana banyak penguins lainnya juga disekap. Tak lama, Dave muncul nih dan memberi kejutan luar biasa. Tepatnya saat akan uji coba cairan Medusa dilakukan pada seekor jangkrik yang tiba-tiba berubah jadi monster mengerikan. Saat itu, penyamaran Privat juga diketahui nih, jadi ia nggak bisa berbuat banyak deh dan hanya bisa pasrah akan nasibnya nanti. Tak jauh dari tempat itu, Northwind dan trio Penguins setelah tiba di dekat markas. Setelah mengidentifikasi jumlah musuh, Skipper segera memaparkan strateginya. Tapi ternyata hal itu malah ditolak oleh Northwind mengingat kegagalan misi sebelumnya. Lantas, Northwind menyuruh trio Penguins menuruti rencananya. Penjelasan yang begitu detail dan akurat membuat Penguins kagum. Sehingga tak ada pilihan lain selain menurut. Kalau katanya sih, teman-teman, ini demi keselamatan Privat, jadi apapun diusahakan yang terbaik. Apologies, had to rush a bit. Auto-targeting weak mounts. Mission accomplished. Tak lama, trio Penguin segera beraksi untuk mengalihkan perhatian pasukan Gurita menjauh dari markas. Sementara Northwind akan bertindak sebagai attacker dan menyusup ke dalam sana. Siapa sangka, Dave telah memperkirakan segalanya dan menangkap Northwind dengan mudahnya. Trio Penguins yang mengira berhasil pun juga ikutan ditangkap, yang kemudian dibawa menuju jeruji kurungan. Di hadapan Dave, mereka semua tak berdaya ketika Privat akan dimusnahkan. Sebuah sinar memancar membuat Privat hilang seketika. Mereka mengira Privat telah mati,
tapi sebenarnya ia berhasil selamat kok dengan clipper kertas yang ditelannya lalu bersembunyi di bawah kursi. Lantas, Privat segera bergegas mencari lokasi saudaranya, tapi ia malah bertemu dengan Northwind yang akan dimusnahkan oleh pasukan Gurita. Beruntung, Privat datang tepat waktu dan melawan musuh untuk menyelamatkan tim Northwind. Tindakan ini menjadi babak baru perjuangan melawan kejahatan, dan Privat adalah motor penggeraknya. Tapi sayangnya, Northwind tak sejalan dengan niat baik Privat. Mereka memilih kembali ke markas untuk mengambil senjata lebih dulu. Privat sangat kecewa nih, padahal saat akan menyelamatkan mereka, ia tetap rela berjuang tanpa senjata. Pada akhirnya, Privat memilih berjuang sendiri saja daripada berharap pada manusia. Emang ya, berharap paling baik tuh cuma ke Tuhan. We have to go now. Again, huge army of octopi. He'd never leave a man behind. Di sisi lain, Dave muncul ke publik dengan identitas Dr. Octavius Brain. Ia mengklaim punya senjata rahasia dan berhasil membawa Penguins kembali. Siapa sangka yang keluar malah Penguins yang sudah kerasukan akibat cairan Medusa. Mereka jadi gila nih dan menyerang seluruh manusia. Divisi pemanggil hewan segera dipanggil, tapi tetap saja kewalahan karena Penguins kerasukan yang sangat banyak. Privat sendiri awalnya kebingungan karena hanya seorang diri. Kejelian Privat akhirnya membuahkan hasil dan bertemu dengan Skipper yang telah kerasukan. Dengan jurut imut andalan, akhirnya Skipper berhasil sadar dan mengenali saudaranya kembali. Bisa dibilang sih, jurus Privat sebagai penawar racun dan ia terus melakukannya. Setelah anggota skuad Penguins terkumpul, mereka mulai mencari cara agar pada Penguins kembali normal. Pada akhirnya, Privat berinisiatif membesar skala jurus imutnya agar semua orang selamat. Hal itu ternyata berhasil nih dengan para Penguins kembali normal. Tapi ternyata jurus itu punya efek samping karena Privat jadi punya tangan anomali. Let's create and feel momentum. I'm the secret weapon. Skipper sebenarnya sudah menyuruh Privat berhenti, tapi katanya ini adalah jalan ninjaku. Sudah saatnya aku berguna untuk seluruh umat. Di tengah kejadian itu, ternyata Dave menjadi hampa dan tak mendapat kebahagiaan yang dicari. Dia jadi sadar bahwa keburukan dibalas keburukan tak akan mendapat apapun. Tapi saat ini, Dave belum bisa menerima semua itu nih dan tetap pada pendiriannya yang buruk. Helen, hunt them down. William, hurt them. Hallie, bury them. You, Jack. Melihat senjata rahasianya yang dikuasai oleh Penguins, Dave segera melompat ke sana untuk menghentikannya. Masalah lain juga muncul nih ketika skuad Penguins akan meledakkan jurus imut milik Privat. Ternyata baterai pelontarnya habis. Privat pun menyuruh saudaranya segera mengambil meski melawan berbagai rintangan. Kebetulan tim Northwind datang juga meski sebenarnya terlambat sih. Mereka membantu Penguins mengambil baterai agar rencana berjalan lancar. Siapa sangka Dave telah ada di atas sana dan memukuli inti mesin itu agar bisa digagalkan. Tapi semua terlambat karena salah satu Penguins berhasil memencet tombol merah hingga berhasil membalikkan keadaan. Pengorbanan ini membuat Privat kembali jadi telur dan kemudian menetas. Lebih parahnya lagi, Privat menetas dengan tanduk rusa di kepalanya. Semua orang jadi terharu, tapi untungnya Privat tetap percaya diri karena berhasil menjadi pahlawan dan diakui sebagai anggota paling berharga. Sementara Dave, ia berubah menjadi mini dan masuk ke dalam Snow Globe sebagai hukumannya. Northwind juga mengapresiasi perjuangan Squid Penguins loh.
mereka diberi jetpack masing-masing untuk bisa kembali ke sirkus yang katanya ingin mencari pengalaman baru. Di sana, Privat dibantu teman-temannya untuk bisa kembali normal. Hingga setelah penantian panjang, Privat kembali pulih dan berkumpul bersama teman-temannya. I'm in a rocket ship! I want to push the button. Give me that. Tamat, itulah akhir dari film Penguins of Madagascar tahun 2014. Pada akhirnya, perjuangan Skipper, Kowalski, Rico, dan Privat berhasil menggagalkan rencana jahat Dave yang ingin menghancurkan semua penguin di dunia. Meski penuh kekacauan, keberanian dan kekompakan mereka membuktikan bahwa setiap anggota tim punya peran penting, tak peduli sekecil apapun itu. Privat yang semula dianggap lemah justru menjadi kunci penyelamatan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, tapi juga hati dan kepedulian. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya, tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!